Beliau Rasulullah mengatakan, kok Sya'ban tidak ada ya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, sehingga beliau mengatakan jangan iqamah dulu, tunggu. Waktu toleransi untuk salat subuh sudah hampir mepet. Rasulullah bilang, kita salat subuh saja sekarang. Setelah selesai salat subuh, Rasulullah bangkit bertanya, adakah yang tahu kabar terakhir Sya'ban dan Quraisy? Semua diam. Adakah yang tahu rumahnya di mana Sya'ban tinggal? Saya Rasulullah. Ayo kita perhatikan. Lihat Sya'ban. Ya Rasulullah, rumahnya jauh sekali. Ada riwayat mengatakan perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu sampai pada waktu duha. Biasanya kalau salat subuh ke duha itu berapa? 1 jam. Riwayat lain mengatakan 3 jam. Karena sudah hampir matahari bersinar panas. Assalamualaikum. Saya ingin ketemu Sya'ban. Keluarlah istrinya sambil menangis. Ya Rasulullah, innahu qad tuwfiya al-bariha wa fi Sya'ban tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu ala ma madha wa nahmaduhu subhanahu ala ma nahnu bihi al-an. ونحمده سبحانه على ما سيأتي ونحمده سبحانه على كل حال ونعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي استسلم كل شيء لقدرته الذي ذل كل شيء لجلاله الذي استسلم كل شيء لقدرته. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari kita awali dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita sampai menyelesaikan Ramadan ini insyaallah. Dan kita memohon mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi Ramadan yang akan datang insyaallah. Allahumma balighna Ramadan, thumma Ramadan, thumma Ramadan insyaallah. Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan menerima semua amal kita insyaallah. Amin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di Mekah, itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pindah domisili, hijrah ke Madinah. Di sana juga tidak ada kewajiban puasa Ramadan. 1 tahun 6 bulan di Madinah barulah turun perintah puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Jadi 14 tahun setengah baru ada perintah wajib puasa Ramadan. 13 tahun di Mekah, 1 tahun 6 bulan di Madinah, baru turun perintah persisnya tanggal 10 hari Senin bulan Sya'ban sebelum Ramadan.
turun ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, mulai sekarang wajib berpuasa Ramadan seperti umat-umat sebelum kalian. Jadi selama 14 tahun setengah itu bagaimana puasa kita? Rasulullah. Padahal di situ dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti umat sebelumnya puasa. Jadi sebelum puasa Ramadan wajib itu orang muslim Rasulullah bersama umatnya di Madinah, di Mekah dan Madinah 14 tahun setengah itu puasanya hanya 3 hari. Persis seperti orang-orang yang terdahulu Yahudi dan Nasrani. Itu yang ditiru oleh Rasulullah 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijri. Hanya bedanya kalau umat Yahudi dan Nasrani itu puasanya malam, siang makan. Kalau malam baru tidak makan. Kalau Rasulullah SAW terbalik, tidak mau menerima itu. Puasa siang tidak makan, malamnya kita makan 2 kali. Iftar, maghrib dan sahur. Ini wajib. Tapi setelah turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang 3 hari ini menjadi sunnah, yang wajib Ramadan. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Dahulu 3 hari, kok sekarang 1 bulan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlul qura wal badawi, yaitu orang-orang dan Arab dahulu dan umat sebelumnya, itu makanannya tidak macam-macam. Tradisi mereka makannya ya kurma, madu, susu, dan itu saya saksikan. Saya 18 tahun berdomisili di Mekah, Jeddah dan Riyadh. Kuliah di Aziz University di Jeddah, kemudian Ummul Qura di Mekah. Sampai pada waktu itu ya, saya kembali dari sana itu tahun 91. Tradisi itu masih ada. Makanannya tidak macam-macam. Tetapi umat Rasulullah SAW sebagai akhirul anbiya wal mursalin itu hidupnya beda dengan para orang terdahulu yang makanannya bermacam-macam. Kan puasanya bukan hanya perut saja. Yang puasa itu perut, mata, telinga dan hati. Nah, puasa 3 hari itu mampu untuk menetralisir atau menghapus dosa-dosa orang-orang terdahulu. Karena makanannya tidak macam-macam. Sekarang macam-macam, banyak sekali jenis makanan. Dulu pemandangan itu tidak macam-macam. Kalau sekarang ini mata kita di mana-mana kolam renang, pakaiannya pink. Pantai, dahulu tidak ada kolam renang, tidak ada pantai berpakaian ini. Kemudian pendengaran dan interaksi manusia, ini tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada jalan tol. Jadi pergeseran orang terbatas. Sekarang, detik ini, kita bisa tahu apa yang dilakukan orang-orang di Eropa, di Amerika, di Australia. Kita juga bisa berjihad di sini, di Masjidil Haram Mekah Madinah. Jadi pendengaran, penglihatan itu luar biasa.
Jadi kalau hanya puasa 3 hari tidak cukup untuk menghapus dosa-dosa yang dahsyat, maka perlu waktu yang lebih panjang. Maka itulah kita itu puasa 30 hari dengan harapan atau 28 atau 29. Mudah-mudahan itu yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Asal muslimin rahimahullah. Saya ingin bercerita, saya ingin bercerita tentang apa yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama sahabat. Jadi suatu ketika ada seorang Rasulullah punya sahabat namanya Sya'ban Al-Qurashi. Dia tradisi dia setiap 2 jam sebelum salat subuh itu sudah datang di masjid ketiga. Kemudian begitu tidak pernah duduk di saat pertama, selalu duduk di agak belakang, bukan termometer. Tapi kalau sahabat bertanya kenapa kau kan saat pertama yang afdal, beliau bilang izinkan saya di sana supaya saya tidak mengganggu kalian dan kalian tidak mengganggu saya. Sya'ban melakukan itu berpuluh-puluh tahun sejak muda sampai usia dewasa. Suatu hari Rasulullah punya tradisi kalau sudah ada, kemudian beliau keluar. Rumah beliau dengan masjid itu ada koridor, ada pintu penghubung. Jadi kalau sudah waktu iqamah, beliau keluar langsung qamat. Hari itu beliau Rasulullah mengatakan kok Sya'ban tidak ada ya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, sehingga beliau mengatakan jangan iqamah dulu, tunggu. Waktu toleransi untuk salat subuh sudah hampir mepet. Rasulullah bilang kita salat subuh saja sekarang. Selesai salat subuh, Rasulullah bangkit bertanya, adakah yang tahu kapan terakhir Sya'ban Al-Qurashi? Semua diam. Adakah yang tahu rumahnya di mana Sya'ban tinggal? Saya Rasulullah. Dan kita perhatikan, lihat Sya'ban. Ya Rasulullah, rumahnya jauh sekali. Ada riwayat mengatakan perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu sampai pada waktu duha. Biasanya kalau salat subuh ke duha itu berapa? 1 jam lebih. Riwayat lain mengatakan 3 jam. Karena sudah hampir matahari bersinar panas. Assalamualaikum. Saya ingin ketemu Sya'ban. Keluarlah istrinya sambil menangis. Ya Rasulullah, innahu qad tuwuffiya al-bariha wa fi Sya'ban tadi malam dan sudah dikuburkan pagi tadi. Ya Rasulullah, saat sakratul maut itu Sya'ban berteriak 3 kali, tetapi saya tidak mengerti apa teriakan itu. Yang pertama, lima lam yakun ab'adu min hadza. Ya Rasulullah, beliau mengatakan kenapa tidak lebih jauh dari ini? Itu pertama. Kemudian yang kedua, lima lam yakun al-jadid. Kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, lima lam yakun kullahu meninggal. Saat itulah Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 22 halaman 414. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Selama ini
kalian abai tentang ini, tentang apa? Tentang kematian. Fakasyafna, kami angkat ghita'aka. Jadi kita manusia ini karena sayangnya Allah bizati wa jalalihi, setiap manusia ini di matanya itu ada ghita berdasarkan ayat Qaf ayat 22. Semua manusia itu diberi penutup namanya ghita atau sutra atau setara. Kalau tidak ada ini, kita tidak akan tenang hidup. Karena di depan kita ada jin, setan, iblis, malaikat. Maka akan terganggu kehidupan kita. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa karena sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi letak. Letak ini kapan disingkapkan, diangkat yaitu saat sakaratul maut. Maka jangan. Kalau orang yang mau meninggal biasanya sudah mulai matanya jadi ke mana-mana, ke atas, ke kiri, ke kanan. Karena sudah melihat dia apa yang telah dilakukan dan akan kemana arahnya, ke surga atau bukan. Nah, pada saat sakaratul maut itu Sya'ban al-Qurasyi mulai melihat apa yang ada di depannya, kemudian apa yang telah dilakukan dan akan kemana dia, ke surga atau neraka. Maka bertanya, lima lam yakun ab'adu min hadza ya Allah. Kenapa rumahku tidak lebih jauh dari yang sekarang? Kan hanya perjalanan 1,5 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Karena Sya'ban melihat setiap langkah perjalanan itu adalah menghapus dosa dan karpet merah untuk menuju surga. Maka menyesal kenapa tidak lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, lima lam yakun al-judi. Sya'ban punya tradisi kalau musim dingin dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu selalu pakai 2 jaket. Yang baru di dalam, yang buntut, yang sobek-sobek di luar, karena yang itu akan ada bumi. Pada subuh itu Sya'ban melihat dalam perjalanan ada seorang kakek yang sudah tergelepar, lemah, kedinginan. Maka Sya'ban merangkulnya, kemudian diberikan baju butut, yaitu jaketnya, dibungkuskan, dipakaikan, kemudian diajak ke pangku, diajak ke Masjid Nabawi salat subuh berjamaah. Maka beliau mengatakan, di malamnya kemudian jadi, kenapa tidak saya berikan baju yang baru? Kenapa yang butuh? Karena Sya'ban melihat pemberian yang terbaik itu pahalanya luar biasa. Benar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga, Sya'ban punya tradisi kalau makan pagi sarapan itu gelas susu, roti. Biasanya roti itu dipotong, dicelupkan ke susu kemudian dimakan. Pada hari itu, pada pagi itu, datang orang mengatakan, "Salatatu ayyamin lam aftur qur'an." Sya'ban, saya sudah 3 hari tidak makan. Saya lemas, kalau saya beri makanan dan minuman. Pada saat itu Sya'ban memberinya separuh dari susu yang ada dan separuh. Makanya dia mengatakan, 5 lam yakun kullahu, kenapa tidak saya berikan semuanya pada saat itu? Karena Sya'ban melihat pahala yang memberikan yang terbaik itu adalah menghapus dosa. Kesimpulannya berdasarkan ayat Qaf, surah Qaf ayat 22, surah yang kelima. Lakukanlah yang terbaik, yang maksimal, jangan yang minimal. Kita punya terbatas. Al-Baqarah 184 mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari terbatas. Kita terbatas.
Ramadan cuma 1 bulan. Hidup ini juga terbatas. Amal ummati ma baina sabila ila sab'in wa qalilun man yatajawaz dzalik. Kita ini hidup terbatas. Kata Rasulullah 60-70. Qalilun man yatajawaz, sedikit yang lebih. Rasulullah 63 meninggal, Abu Bakar 63 meninggal, Umar 63 meninggal, Ali 63 meninggal. Hanya Uthman bin Affan yang 80 tahun. Tapi dalam Barza sudah lebih dari 1445 tahun menunggu. Barza itu orang tunggu. Kita semua kita hidup di dunia ini sebentar, kita akan berangkat. Rasulullah mengatakan, "Sataksul mautul fuja'atul fuja'atul fuja'ah." Ada satu zaman kalian akan menyaksikan banyak kematian yang secara tiba-tiba mendadak. Tidak perlu sakit, tidak perlu menunggu tua. Maka Ramadan dilihat 2 atau 3 hari lagi. Kesempatan yang maksimal, jangan yang minimal, supaya surga menanti kita semua. Mari kita manfaatkan, kalau bisa malam ini jangan tidur lagi. Rasulullah sejak 10 terakhir tidak pernah lagi tidur di rumah, iktikaf di masjid. Mudah-mudahan Allah menerima semua daripada kita dan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik, karena kita punya waktu yang terbatas. Aku kalian astaghfirullah lakum. Saya dan muslimin dan muslimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.